Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Rahmiati Simon, CGP Angkatan 2 Kabupaten Gorontalo. Dengan fasilitator Dr. Andes Fikron Al-Khair MPD dan pengajar praktik Reti Usman MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang coaching. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan coach saya sendiri Rahmiati Simon dan coach adalah Ibu Lilianti Jaini serta pengamat adalah Ibu pendamping kami yaitu Ibu Reti Usman MPD. Dengan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu Lili mengalami kesulitan dalam mengaktifkan murid pada saat diskusi kelompok, sehingga menyebabkan murid-murid tidak dapat menyelesaikan LKPD dengan baik dan tidak bisa memahami materi dengan baik pula. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Mari kita simak praktek coaching berikut ini. Bersebelahan dengan 81. Nah, itu ini lagi belajar gitu. Nah, saya mendengar mungkin itu sedikit kesal dengan siswa yang ada di dalam kelas ya. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan sama atau mungkin ada yang bisa disampaikan. Kebetulan nih saya ini lagi butuh teman untuk diskusi tentang masalah yang kemarin di kelas. Jadi kebetulan sekali tiduran nih bacanya tadi. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa tujuan yang boleh diharapkan dari diskusi kita? Yang saya harapkan itu saya dapat solusi dari masalah yang kemarin yang terjadi dalam kelas. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang mengganggu pikiran itu atau apa yang sedang itu hadapi? Begini Bu, kemarin itu nanti saya ini sudah beberapa kali pertemuan di kelas 81, tapi lebih dari setengah siswa yang ada di situ itu tidak dapat memahami dengan benar apa yang saya sudah jelaskan, sekalipun saya sudah mengulang-ulang ulang terus penjelasannya, tapi tetap saja mereka seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa Ibu ceritakan bagaimana yang dilakukan pada saat itu di dalam kelas. Dalam kelas itu kan saya memberikan contoh-contoh masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran saat itu. Baru dari masalah itu, jadi siswa ini saya bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dengan konsep yang sudah saya jelaskan kepada mereka. Gitu. Tapi tetap saja mereka kurang paham. Oh iya, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu memanggil mereka untuk mengerjakan berdasarkan contoh konsep yang sudah dijelaskan. Nah,
LKPD situ saya bantu mereka untuk mengisi bagian yang kosong, gitu. Bagian yang kosong. Kemudian dalam hal itu juga saya memandu mereka untuk menyelesaikan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Tapi setelah LKPD-nya sudah selesai dan saya lihat hasilnya, ternyata di situ banyak siswa yang belum bisa menyelesaikan LKPD tersebut. Gitu. Bisa Ibu Lili ceritakan kembali dari awal mulai pelaksanaan pembelajaran tersebut, seperti apa yang Ibu lakukan, yang siswa lakukan, sampai pada saatnya mereka menyelesaikan Itu kan seperti biasa. Yang pertama saya itu masuk, bersalam, kemudian memberikan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan persepsi, baru menyampaikan pokok-pokok materi, terus memberikan contoh dari materi tersebut. Kemudian kadang saya itu membuat kelompok-kelompok kecil untuk pembelajaran itu. Terakhir memberikan LKPD. Oh, ya. Jadi berarti siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil ya. Nah, sekarang bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses yang dilakukan untuk membagi atau mengelompokkan siswa-siswa tersebut yang kalau untuk mengelompokkan mereka itu biasanya saya kan di dalam kelas itu saya lihat ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata yang keseluruhan toh. Nah, misalnya ada 3 siswa, terus 3 siswa itu saya buat saya jadikan mereka sebagai ketua kelompok, dan sisanya ini saya pilih secara acak. Jadi ada kelompok A, B, C, D. jadi berdasarkan kemampuan, tetapi hanya untuk ketua kelompoknya saja. Iya, ketua kelompok. Yang lainnya secara acak. Nah, kira-kira ketika kelompok sudah terbentuk, bagaimana proses diskusi yang terjadi di dalam kelompok itu? Kalau menurut saya, setelah yang saya amati itu prosesnya kayaknya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena siswa itu kadang ada siswa yang mungkin memiliki kelebihan kan. Nah, kelebihan dia lebih cenderung senang mengerjakan atau menyelesaikan LKPD tersebut dengan sendiri tanpa memperdulikan teman yang lainnya itu, padahal mereka adalah satu kelompok. Oh, jadi dari apa yang sudah disampaikan ini, kalau bisa saya simpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi di kelas itu ketika siswa tidak bisa menyelesaikan LKPD, tidak bisa melakukan diskusi, tidak bisa menyelesaikan dan tidak mampu memahami, itu karena proses diskusi yang terjadi itu tidak berjalan dengan baik atau dengan efektif. Nah, berarti itu adalah pokok permasalahan yang dihadapi. Nah, dari permasalahan yang dihadapi ini, ketika menemukan seperti itu, kira-kira usaha yang dilakukan apa pada saat itu? Menurut saya sebenarnya apakah saya ini harus memperbaiki cara saya untuk mengelompokkan mereka ini, toh mengelompokkan siswa-siswa apa? Karena maksudnya gini, siswa itu mungkin ada siswa yang tidak senang
dengan apa, cara menjelaskan saya dengan menggunakan mungkin hanya dengan konsep atau menggunakan bahan tayang yang hanya dituliskan di papan tulis, ya kan. Baru tapi saya juga sering lihat ada kalanya siswa ini belajar sambil, ada kalanya sambil dengar musik, kan mereka kadang bawa HP kan. Nah, jadi belajar sambil dengar musik, kemudian ada juga yang sambil menggambar dan lain-lain. Jadi saya sih berpikirnya untuk kedepannya kemungkinan saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan cara mereka belajar, apakah dengan sambil mendengarkan musik atau menggambar, atau mungkin ada juga yang sambil melakukan apa, peragaan alat peraga gitu. Oh, berarti itu adalah rencana yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Oh iya, oh itu adalah ide yang sangat bagus, karena saya lihat kalau dari kita itu sudah pernah mencoba untuk pengelompokan siswa seperti itu. Mungkin Ibu ini bisa mencoba untuk melakukan pembelajaran yang seperti Ibu sampaikan tadi. Jadi di dalam kelas nanti sesuai rencana itu Ibu akan mengelompokkannya berdasarkan Cara belajar. cara belajar. Itu ide yang sangat bagus. Nah, kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira Ibu Lili butuh bantuan, atau kira-kira siapa yang bisa Ibu harapkan bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana yang dibuat ini? Itu sepertinya lebih ke wali kelasnya kan, karena mungkin wali kelas lebih mengerti mereka. Baru yang tidak menutup kemungkinan juga saya akan meminta bantuan kepada orang tua, karena mereka juga yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Belajar di rumah itu seperti apa, apakah sambil mendengarkan musik atau lain-lain hal itu. Jadi kepada wali kelas atau dengan orang tua. Oh iya, itu memang bagus ya, karena memang wali kelas itu hubungannya dengan siswa itu lebih dekat ke kelas ya, jadi kita bisa mendapatkan data dari wali kelas tersebut tentang bagaimana siswa itu, apa yang mereka inginkan ketika pada saat pembelajaran itu. Jadi bagus. Kemudian kira-kira dari rencana ini Lili akan melaksanakannya mulai kapan? Secepatnya akan saya lakukan. Ya, tapi apa dulu, saya harus mengumpulkan data dulu, membagi mereka di mana siswa yang suka belajar sambil dengarkan musik, baru pokoknya mau dibagi-bagi dulu dan Tapi secepatnya akan dilaksanakan. secepatnya akan dilaksanakan. Oke, itu juga gerakan yang sangat bagus, karena sekarang kan kita sudah mulai tatap muka, sehingga nanti apa yang direncanakan bisa langsung diterapkan, dan akan kita lihat bagaimana hasil dari rencana yang dilakukan. Nah, dari rencana ini kira-kira komitmen apa yang akan dibuat? Yang pastinya saya akan terus bekerja sama dengan wali kelasnya, kemudian mungkin juga dengan orang tuanya, tidak lupa juga dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, ya kan, supaya maksudnya kalau kita bekerja sama semua, insya Allah masalah yang datang itu dapat kita hadapi bersama. Oke, jadi bagus, Bu Lili sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Insya Allah dari solusi yang Ibu berikan bisa Ibu laksanakan, dan komitmen yang Ibu buat juga bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga bisa memberikan
dampak yang baik ataupun tidak baik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang ibu lakukan di dalam kelas, sehingga nanti apa yang sudah pernah terjadi insya Allah tidak akan terulang kembali. Mungkin ibu sudah bisa menemukan, sudah bisa ya bersolusi, sudah ada bagaimana sudah merasa Alhamdulillah atas diskusi yang kita lakukan sekarang ini, alhamdulillah saya sudah dapat solusi apa yang harus saya lakukan ke depannya. Dan terima kasih juga buat Ibu Rahmi sudah membantu saya untuk mencari solusi. sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, insya Allah kita selalu sehat ya, dan dijauhkan dari bahaya COVID-19 ini. Saya kemarin saya kebetulan mengajar di kelas 93 bersebelahan dengan 81. Nah, itu guru ini lagi mengajar gitu. Nah, saya mendengar mungkin itu sedikit kesal dengan siswa yang ada di dalam kelas ya. Jadi belum bisa mungkin ada yang bisa kita diskusikan sama, atau mungkin ada yang bisa disampaikan. Kebetulan nih saya ini lagi butuh teman untuk diskusi tentang masalah informatika kelas. Jadi kebetulan sekali Ibu Rahmi bertanya tadi. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa tujuan yang Bu Lili harapkan dari diskusi kita ini? Yang saya harapkan itu saya dapat solusi dari masalah yang kemarin yang terjadi dalam kelas. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang mengganggu pikiran Ibu, atau apa yang sedang Ibu hadapi? Begini Bu, kemarin itu nanti saya ini sudah beberapa kali pertemuan di kelas 81, tapi lebih dari setengah siswa yang ada di situ itu tidak dapat memahami dengan benar apa yang saya sudah jelaskan, sekalipun saya sudah mengulang-ulang ulang terus penjelasannya, tapi tetap saja mereka seperti itu. Nah, kalau ketika itu bisa Ibu ceritakan bagaimana yang dilakukan pada saat itu di dalam kelas. Dalam kelas itu kan saya memberikan contoh-contoh masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran saat itu. Lalu dari masalah itu, jadi siswa ini saya pandu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dengan konsep yang sudah saya jelaskan kepada mereka. Gitu. Tapi tetap saja mereka kurang paham. Oh iya, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu memandu mereka untuk mengerjakan berdasarkan contoh ataupun konsep yang sudah dijelaskan. Nah, kira-kira bisa Ibu ceritakan bagaimana cara Ibu mendidik siswa tersebut? Begini, saya kan memberikan apa dulu LKPD untuk menyelesaikan masalah. Lalu di dalam LKPD itu saya pandu mereka untuk mengisi bagian yang kosong, bagian yang kosong. Kemudian dalam hal itu juga saya membantu mereka untuk menyelesaikan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Tapi setelah LKPD-nya sudah selesai,
selesai dan saya lihat hasilnya, ternyata di situ banyak siswa yang belum bisa menyelesaikan LKPD tersebut. Gitu. Bisa Ibu Lili ceritakan kembali dari awal mulai pelaksanaan pembelajaran tersebut, seperti apa yang Ibu lakukan, yang siswa lakukan, sampai pada saatnya mereka menyelesaikan Itu kan seperti biasa. Yang pertama saya itu masuk, bersalam, kemudian memberikan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan persepsi, baru menyampaikan pokok-pokok materi, terus memberikan contoh dari materi tersebut. Kemudian kadang saya itu membuat kelompok-kelompok kecil untuk pembelajaran itu. Terakhir memberikan LKPD. Oh, ya. Jadi berarti siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil ya. Nah, sekarang bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses yang dilakukan untuk membagi atau mengelompokkan siswa-siswa tersebut dalam kelas. Kalau untuk mengelompokkan mereka itu biasanya saya kan di dalam kelas itu saya lihat ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata yang keseluruhan toh. Nah, misalnya ada 3 siswa, terus 3 siswa itu saya buat saya jadikan mereka sebagai ketua kelompok, dan sisanya ini saya pilih secara acak. Jadi ada kelompok A, B, C. Jadi berdasarkan kemampuan, tapi hanya untuk ketua kelompoknya saja. Iya, ketua kelompok. Yang lainnya secara acak. Nah, kira-kira ketika kelompok sudah terbentuk, bagaimana proses diskusi yang terjadi di dalam kelompok itu? Kalau menurut saya, setelah yang saya amati itu prosesnya kayaknya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena siswa itu kadang ada siswa yang mungkin memiliki kelebihan kan. Nah, kelebihan dia lebih cenderung senang mengerjakan atau menyelesaikan LKPD tersebut dengan sendiri tanpa memperdulikan teman yang lainnya itu, padahal mereka adalah satu kelompok. Oh, jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, kalau bisa saya simpulkan bahwa permasalahan yang Ibu hadapi di kelas itu ketika siswa tidak bisa menyelesaikan LKPD, tidak bisa melakukan diskusi, tidak bisa menyelesaikan dan tidak mampu memahami, itu karena proses diskusi yang terjadi itu tidak berjalan dengan baik atau dengan efektif. Nah, berarti itu adalah pokok permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, ketika menemukan seperti itu, kira-kira usaha yang Ibu lakukan apa pada saat itu? Kalau menurut saya sebenarnya apakah saya ini harus memperbaiki cara saya untuk mengelompokkan mereka ini, mengelompokkan siswa-siswa apa? Karena maksudnya gini, siswa itu mungkin ada siswa yang tidak senang dengan cara menjelaskan saya dengan menggunakan mungkin hanya dengan konsep atau menggunakan bahan tayang yang hanya dituliskan di papan tulis, ya kan, baru. Tapi saya juga sering lihat ada kalanya siswa ini belajar sambil dengar
musik, kan mereka kadang bawa HP kan. Nah, jadi belajar sambil dengar musik, kemudian ada juga yang sambil menggambar dan lain-lain. Jadi saya sih berpikirnya untuk kedepannya kemungkinan saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan cara mereka belajar, apakah dengan sambil mendengarkan musik atau menggambar, atau mungkin ada juga yang sambil melakukan peragaan alat peraga gitu. Oh, berarti itu adalah rencana yang akan Iya. dilakukan ke depannya terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Oh iya, oh, itu adalah ide yang sangat bagus karena saya lihat kalau dari kami sudah pernah mencoba untuk pengelompokan siswa seperti itu. Mungkin Ibu ini bisa mencoba untuk melakukan pembelajaran yang seperti Ibu sampaikan tadi. Jadi di dalam kelas nanti sesuai rencana Ibu akan mengelompokkannya berdasarkan Cara belajar. cara belajar. Itu ide yang sangat bagus. Nah, kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira Ibu Lili butuh bantuan atau kira-kira siapa yang bisa Ibu harapkan bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana yang dibuat ini. Itu sepertinya lebih ke wali kelasnya kan, karena mungkin wali kelas lebih mengerti mereka. Baru yang tidak menutup kemungkinan juga saya akan meminta bantuan kepada orang tua, karena mereka juga yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Belajar di rumah itu seperti apa, apakah sambil mendengarkan musik atau lain-lain hal itu. Jadi kepada wali kelas atau dengan orang tua. Oh iya, itu memang bagus ya, karena memang wali kelas itu hubungannya dengan siswa itu lebih dekat ke kelas ya, jadi kita bisa mendapatkan data dari wali kelas tersebut tentang bagaimana siswa itu apa yang mereka inginkan ketika pada saat pembelajaran itu. Jadi bagus. Kemudian kira-kira dari rencana ini Lili akan melaksanakannya mulai kapan? Secepatnya akan saya lakukan. Ya, tapi apa dulu, saya harus mengumpulkan data dulu, membagi mereka di mana siswa yang suka belajar sambil mendengarkan musik, baru pokoknya mau dibagi-bagi dulu dan Tapi secepatnya akan dilaksanakan. secepatnya akan dilaksanakan. Oke, itu juga gerakan yang sangat bagus karena sekarang kan kita sudah mulai tatap muka, sehingga nanti apa yang Ibu rencanakan bisa langsung Ibu terapkan dan akan kita lihat bagaimana hasil dari rencana yang dilakukan. Nah, dari rencana ini kira-kira komitmen apa yang akan dibuat? Yang pastinya saya akan terus bekerja sama dengan wali kelasnya, kemudian mungkin juga dengan orang tuanya, tidak lupa juga dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, ya kan, supaya maksudnya kalau kita bekerja sama semua, insya Allah masalah yang datang itu dapat kita hadapi bersama. Oke, jadi bagus, Bu Lili sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Insya Allah dari solusi yang Ibu berikan bisa Ibu laksanakan, dan komitmen yang Ibu buat juga bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga bisa memberikan dampak yang baik ataupun perubahan baik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, sehingga nanti apa yang sudah pernah terjadi insya Allah tidak akan terulang kembali. Mungkin Ibu sudah bisa menemukan, sudah bisa bersolusi, sudah ada bagaimana sudah merasa Alhamdulillah
sudah membantu saya untuk mencari solusi. Sama-sama. Demikianlah praktek coaching yang kami lakukan dengan menggunakan alur Tirta. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.